Pernah kebayang nggak punya aset miliaran rupiah? Angka tersebut cukup besar dan bahkan mustahil untuk dimiliki oleh para pemula. Kendati demikian, hal tersebut sebenarnya nggak mustahil untuk dilakukan. Kamu hanya perlu tahu cara membangun aset dari nol, sehingga bisa memiliki aset dengan nominal tersebut. Kamu juga nggak perlu memiliki gaji atau pendapatan yang besar untuk memiliki aset tersebut. Apabila kamu menerapkan strategi yang tepat, maka tujuanmu akan terwujud meski pendapatannya tidak terlalu besar. Yang harus kamu lakukan adalah merencanakan strategi pengeluaran dan tabungan per bulannya sejak dini. Dengan begitu, kamu bisa membangun aset mulai dari nol. Bagi kamu yang ingin memiliki kekayaan, berikut ini adalah beberapa cara membangun aset dari nol yang bisa kamu lakukan. 1. Memiliki visi misi keuangan. Salah satu hal yang harus kamu lakukan untuk membangun aset dari nol adalah memiliki visi misi keuangan. Keuangan pun tidak bisa dilakukan sendirian. Jika kamu sudah menikah, maka bisa mengajaknya untuk merencanakan visi misi ini di masa mendatang. Jika pasangan tidak mendukung tujuanmu, maka akan sulit mewujudkan hal tersebut untuk membangun kekayaan di masa depan. Mulai sekarang, ajaklah pasanganmu untuk menetapkan tujuan keuangan di masa mendatang. Pastikan juga kamu dan pasangan memiliki pemikiran yang sama dan ingin menjalankan rencana tersebut. 2. Jangan berutang. Jika kamu memiliki utang dan baru akan lunas dalam waktu bertahun-tahun, tentunya akan menjadi beban. Utang membuatmu kesulitan untuk menghitung kekayaan. Itu disebabkan karena adanya beban yang harus kamu tanggung setiap bulannya. Jangan sampai kamu mudah tergiur dengan kartu kredit untuk membeli barang konsumtif, seperti pakaian mahal dan liburan mewah. Selain itu, jangan berutang untuk membiayai pendidikan anak. Lebih baik alokasikan sebagian pendapatanmu untuk mempersiapkan tabungan pendidikan anak. Utang yang kamu keluarkan untuk pendidikan anak akan memakan waktu bertahun-tahun. Tentunya hal itu mengganggu dana pensiun yang sudah kamu siapkan. 3. Persiapkan pensiun mulai sekarang. Pensiun bukan hanya prioritas yang dilakukan oleh pekerja lanjut usia saja, namun kamu juga harus mempersiapkan dana pensiun sejak dini. Dana pensiun berguna untuk membiayai kehidupanmu di masa tua nanti, sehingga tidak perlu menyusahkan anak atau keluarga. Saat ini, ada banyak program pensiun yang bisa kamu ikuti. Jika perusahaanmu memiliki program ini, maka tidak ada salahnya untuk mengikuti program itu. Biasanya, iuran yang dibayarkan tidak terlalu besar. Kamu hanya perlu mengeluarkan sebagian kecil pendapatan untuk dibayarkan setiap bulannya. Jika kamu masih berusia 20 atau 30 tahun, maka sebagian pendapatan yang kamu miliki bisa dialokasikan ke dalam instrumen saham dengan tingkat imbal hasil yang tinggi. Pengalokasian dana 10 hingga 15 tahun dapat memberikan tingkat imbal hasil yang maksimal untuk saham yang dimiliki. 4. Hidup sederhana. Jangan membeli barang jika kamu tidak mampu membayarnya secara tunai. Memiliki gaya hidup yang tinggi dan sering berutang, itu akan mempengaruhi dana kamu setiap bulannya. Hal itu tentunya membuat kamu semakin sulit melakukan cara membangun aset dari nol. Jika kamu membeli rumah dengan cara dicicil, pastikan nilai cicilannya dibayarkan setiap bulan tidak lebih 30% dari pendapatan. Jika kamu memiliki dana lebih, maka lunasi cicilan rumah lebih cepat. Kemudian, ubahlah kebiasaanmu untuk makan lebih sederhana. Jangan biasakan membeli makanan dengan harga mahal. Cara tersebut akan membuat kamu bisa mengumpulkan banyak dana, lalu juga bisa menghitung kekayaan lebih cepat. Hal tersebut membutuhkan konsistensi dan kedisiplinan untuk mengubah kebiasaanmu. Jangan lupa melatih diri secara perlahan agar terbiasa menjalani hidup sederhana. 5. Melakukan investasi sejak dini. Semakin cepat kamu memulai, maka semakin banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Kamu bisa menyimpan uang yang dimiliki dalam bentuk inflasi, sehingga uang yang kamu miliki tidak mudah tergeser oleh penurunan nilai. Ada beberapa instrumen investasi yang bisa kamu pilih sesuai kemampuan. Selain itu, investasi yang kamu lakukan juga memiliki harga yang terjangkau. Salah satunya adalah reksadana. Kamu bisa memulai investasi ini hanya dengan bermodalkan Rp100.000 saja.
Jika ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka modal yang dibutuhkan juga harus lebih banyak. 6. Mengubah passion menjadi bisnis. Setiap orang tentunya memiliki passion, meskipun tidak jarang juga yang tidak menyadarinya. Sebenarnya, ada banyak cara untuk mengetahui passion yang kamu miliki, yaitu melihat hobi yang disukai. Saat ini, passion bisa diubah menjadi sebuah bisnis. Misalnya, kamu memiliki passion memasak, maka bisa memulainya dengan membuka jasa catering. 7. Jangan melupakan dana pendidikan. Membangun kekayaan sangat berkaitan dengan pendidikan. Menghitung kekayaan bukan berarti lupa akan tanggung jawab kamu sebagai orang tua. Sebab, dana pendidikan anak harus menjadi prioritas dan dipersiapkan sejak dini. Jika tidak disiapkan, maka bisa mempengaruhi kekayaanmu di masa depan. 7 cara membangun aset dari nol di atas dapat kamu terapkan agar menambah kekayaan di masa depan. Jika diterapkan secara konsisten, bukan tidak mungkin kamu bisa menjalani kehidupan yang nyaman saat tua nanti. Setelah membaca cara membangun aset dari nol, tentunya kamu sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Dengan cara tersebut, kamu tidak perlu menyusahkan siapapun di masa mendatang.